Berada di dekat jalan utama, pemukiman warga dan gedung pencakar langit di sekitarnya, nyatanya tak banyak masyarakat yang sadar bila di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat juga terdapat sebuah gedung bekas bandara udara. Bahkan jika Anda pernah ke Pekan Raya Jakarta, maka disitulah letak dua landasan pacu eks Bandara Kemayoran. Landasan pacu pertama menjelma menjadi Jalan Benyamin Sueb, sementara landasan pacu kedua berubah menjadi Jalan HBR Motik. Bila banyak orang menyebut Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara pertama yang dimiliki Indonesia, hal itu adalah salah besar. Pasalnya, 80 tahun lalu, sejarah menunjukkan bahwa pernah ada sebuah bandara di Kemayoran dan menjadi bandara internasional pertama di negeri ini. Cawang, Kemayoran. Di bandara ya? Kemayoran. Tahu dong, Bandara Kemayoran. Oh tahu dong, karena itu kan bandara internasional yang pertama ya. Dan walaupun sekarang udah mulai terbengkalai, tapi bangunannya masih ada memang, cuman landasannya sudah dijadiin jalan raya sih. Itu namanya kalau nggak salah Jalan Benyamin Sueb. Bandara pertama di Indonesia itu bukan Bandara Soekarno-Hatta, Wi. Auli tahu nggak? Nggak tahu. Iya bener, Wi. Bandara pertama di Indonesia itu adalah bandara yang di Kemayoran. Itu persis di depannya PRJ. Itu yang sekarang kalau nggak salah tuh nama jalannya Jalan Haji Benyamin Sueb ya. Iya kayak ATC-nya masih ada, terus bangunannya juga berasa banget sih kalau itu bekas bandara gitu. Cuman sayangnya kadang-kadang dipakai buat trek-trekan motor gitu, sayang banget. Kalau menurut aku kayak ini termasuk bagian dari sejarah Indonesia juga nggak sih, kayak bandara pertama. Jadi ya emang harus dirawat sih menurut aku tempatnya, jangan dibiarin kosong gitu aja. Nanti kan bangunannya kan bisa rusak gitu kalau misalnya dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan apa-apa gitu. Jadi kayak lebih baik dirawat, terus ya kalau pengen dijadikan tempat wisata ya kenapa enggak, buat kita juga lebih mengenal sejarahnya Indonesia. Ya. Kisah mengenai Bandara Kemayoran bermula tepatnya 6 Juli 1940 atau 5 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kala itu sebuah pesawat DC-3 milik maskapai Belanda yaitu Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij mendarat untuk pertama kalinya di bandara tersebut. Pendaratan bersejarah ini hanya berselang 2 hari sebelum pesawat itu benar-benar diresmikan pada 8 Juli. Bahkan DC-3 juga merupakan pesawat pertama yang bertolak dari Bandara Kemayoran menuju Australia sehari kemudian. Usai mencatat sejarah secara resmi, Bandara Udara Kemayoran dibuka sebagai bandara udara internasional pertama di Indonesia. Bandara Kemayoran ini bandara kebanggaan Indonesia mestinya, karena dia adalah bandara internasional pertama di Indonesia. Dibangun tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi start dibangun tahun 34, diresmikan tahun 40. Tapi memang beberapa saat sebelumnya bandara ini sempat digunakan ya, walaupun baru diresmikan di tahun 40. Nah, bandara paling luas, paling besar di zamannya ya, dengan kondisi Jakarta saat itu. Jadi ya udah sangat mewah lah. Sohor dan menjadi kebanggaan. Sangat disayangkan, Bandara Kemayoran secara perlahan mulai berhenti beroperasi pada 31 Maret 1985, ditandai dengan pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan. Apa alasannya? Selain dia memiliki ekosistem secara sosial, secara ekonomi terlalu padat dengan lingkungan sekitar, maka diperlukan daerah yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, kemegahan bandara ini hanya tinggal kenangan. Sejuta cerita sejarah terkubur bersama bangunan yang telah usang. Meski sudah lama tak ditempati, bandara pertama di Indonesia yang kini terbengkalai itu nyatanya masih berdiri kokoh hingga hari ini.
Yang pasti saya sendiri menyesalkan ya, karena kehidupan kota Jakarta yang semakin padat, akhirnya runway dan lain sebagainya dijadikan jalan raya, ya malah dibatasi dengan pot-pot yang menurut saya ya secara sistem transportasi, perhubungan jalan raya dan sebagainya itu ya tadinya tidak memadai gitu ya, tapi akhirnya ya dibikin ya seolah jadi jalan raya. Nah itu kan seharusnya dijadikan bukti sejarah bahwa kita punya bandara internasional pertama gitu ya. Karena walaupun dia dibangun tahun 34, kita punya bandara atau lapangan udara Halim yang sebelumnya disebut Cililitan itu lebih tua memang tahun 1924 gitu. Tapi yang paling modern ya cuma Bandara Kemayoran. Ternyata itu keliru ya. Ternyata semua itu sudah bangunan dibuat oleh putra bangsa Indonesia semua. Karena bangunan yang Belanda itu sudah tidak memadai, dibongkar, dibangun bangunan baru. Arsiteknya adalah Fredrik Silaban. Itu bangunan tahun 1962. Jadi yang lama itu dibongkar total. Tetapi ada juga sebelahnya lagi untuk persiapan pembangunan tahun 62 itu ada tahun 1954 dibangun yang ada ukiran-ukiran banyak sekali, relatif banyak itu tahun 1954. Itu juga tetap difungsikan untuk VIP-nya para penumpang. Peninggalan Belandanya adalah infrastrukturnya, misalnya runway-nya yang sekarang menjadi jalan Benyamin Sueb itu adalah runway-nya dari zaman Belanda. Itu memang dibangun sekitar tahun 1933, resmi tahun 1940. Tapi semua itu dibongkar setelah Indonesia merdeka, dibikin lebih luas lagi. Ingin melihat dari dekat kondisinya kini, saat memasuki jalan menuju bekas bangunan bandara, ternyata cukup membuat bulu kuduk merinding dengan banyaknya pohon dan tumbuhan semak-semak liar. Layaknya tempat tak berpenghuni sejak lama, berbagai kisah mistis pun beredar dari mulut ke mulut, yakni adanya makhluk tak kasat mata berbusana merah yang konon adalah seorang pramugari dari salah satu maskapai penerbangan terbesar di negeri ini. Ingin membuktikan dan mengetahui kebenaran kisahnya, tim Selebritas Siang bersama Furi Harun coba melusuri lebih dalam Gedung X Bandara Kemayoran. Halo pemirsa, saya Furi Harun dan saat ini ditemani oleh Melvin. Kita sedang berada di depan bekas bangunan airport lama ya yang berada di daerah Kemayoran, Jakarta. Nah sebenarnya tadi setelah kita jalan-jalan ke dalam tuh, Furi berhasil menemukan satu sosok perempuan yang memakai seragam seperti pramugari gitu, seragamnya berwarna merah. Dan konon perempuan tersebut seringkali menampakkan diri ke orang-orang di sekitar sini gitu. Cuma setelah Furi ngobrol sebentar, sebetulnya dia ini tidak ingin mengganggu atau ingin menakut-nakuti orang, tidak. Dia hanya bertanya bahwa kenapa orang-orang jahat. Dia masih merasa bahwa tahun ini sama dengan tahun pada saat dia meninggal, sekitar tahun 1970-an gitu. Karena dia diperkosa oleh sekelompok pemuda, lalu ada orang yang melihat tapi sama sekali tidak membantu. Kenapa orang-orang jahat sama dia? Itu aja sih yang sebenarnya ingin dia tanyakan. Dan dia juga nggak ngerti kenapa masih terjebak di bangunan ini gitu sampai dengan sekarang. Tanpa disengaja, secara tak kasat mata, Furi bertemu sosok yang menjadi legenda. Namun tak hanya satu makhluk astral yang dijumpai. Beberapa penunggu lainnya yang menempati bangunan tua ini juga terlihat oleh wanita yang identik dengan bonekanya itu. Oke, kalau sosok yang perempuannya tadi di depan itu yang ada pilar tembok merah 3 itu, dia nunggu di situ kayak dia lagi nungguin orang untuk datang, tapi datangnya sendiri ingin nanya gitu kenapa sampai dengan saat ini orang-orang masih tidak memperdulikan, tidak mau membantu gitu. Istilahnya dia belum rest in peace gitu. Nah kalau di pohon-pohon ini sendiri biasa ya ada perempuan, sosok beberapa perempuan ya, karena ini masih siang gitu, perempuan berbaju putih. Tapi kalau di depan pilar ini sebelah kanan
itu yang saya lihat adalah sosok laki-laki bule. Dia memakai seragam seperti pilot gitu. Dia cuman bilang bahwa ini merupakan tempat dia kerja dulu dan dia masih senang banget tinggal di sini. Di ujung penelusuran, Furi mengaku bila makhluk tak kasat mata ini tak memiliki niatan jahat untuk mengganggu warga sekitar, melainkan hanya ingin menyampaikan sebuah pesan. Kalau mereka sih lebih berpesan untuk pedagang di sini jangan buang sampah sembarangan, udah pasti. Dan yang kedua, banyak sebenarnya yang menurut mereka suka iseng itu bukan pedagang, tetapi muda-mudi yang suka menggunakan tempat ini untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, cuman memang sekarang kan pengamanannya sudah diperketat, jadi tidak seperti dulu gitu. Jadi mereka merasa terganggu di saat ada orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak baik gitu.